Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Menantu terbaik bab 409 hanya untuk menciummu. Lin Yu melihat sekilas cahaya keemasan ini, kulitnya berubah tiba-tiba, dan dia menarik mantelnya ke samping, mengguncangnya dengan tiba-tiba, dan kemudian membungkus cahaya keemasan itu ke dalam mantel. Kemudian dia mengguncang pakaiannya dan benda emas itu muncul, dia meraihnya di udara dan menemukan bahwa cahaya dingin ternyata adalah kunci emas yang halus. Adik kecil, uruslah untukku, aku akan datang kepadamu untuk mengambilnya di lain hari. Tiba-tiba suara lembut dan menawan dari Rose datang dari bawah. Lin Yu melihat ke bawah dan menemukan bahwa kunci emas ini persis sama dengan kunci perak di tangannya. Permukaan kunci juga diukir dengan lotus dan sepasang karper, tetapi kata di tengahnya adalah kata salju. Karena kunci perak Xiaozi diukir dengan kata Qi, itu berarti kata salju adalah nama asli Rose. Lin Yu sangat marah sekaligus wanita yang penuh dengan kebohongan ini mengatakan bahwa nama yang dia beritahu kepada orang lain semuanya palsu, dan hanya apa yang dia katakan pada dirinya sendiri yang benar. Penulis bersama hanyalah nama palsu jika mereka menyebut dirinya sendiri. Lin Yu berlari menuju jendela, tetapi menemukan bahwa tidak ada bayangan mawar di tanah kosong. Dia tidak bisa membantu menjadi sedikit linglung untuk sementara waktu, bertanya-tanya apakah keputusan yang dia buat itu benar atau salah. Ledakan. Pada saat ini, pintu tiba-tiba dibuka, dan kemudian sekelompok orang bergegas masuk. Han Bing yang berjalan di garis depan. Setelah melihat Lin Yu, dia tersenyum dan berkata dengan cemas, Mayor He, abnormal di mana pembunuhnya? Ran. Lin Yu menggelengkan kepalanya tanpa daya dan menghela nafas. Ran. Warna kulit Han Bing berubah tiba-tiba. Dia segera bergegas setelah melihat pecahan kaca di jendela, melihat ke bawah, dan berkata dengan suara yang dalam, tangkap aku. Iya. Sekelompok orang yang datang bersamanya segera berbalik dan bergegas keluar. Meski banyak dari mereka yang memiliki kemampuan untuk melompat dari sini, mereka takut menakuti anak-anak di panti asuhan, sehingga mereka berbalik dan lari. Yang paling penting adalah mereka tahu bahwa jika orang yang akan ditangkap melompat dari ketinggian lantai 4 dengan selamat, mereka pasti tidak akan bisa menyusul. Han Bing berbalik dan memandang Lin Yu, dengan sedikit rasa dingin dan kebingungan di matanya, dan berkata dengan suara yang dalam, orang itu adalah seorang wanita. Dia sudah mencium aroma dari udara yang hanya ditemukan pada wanita. Ya, itu seorang wanita. Lin Yu mengangguk dengan jujur. Itukah sebabnya kau membiarkannya pergi? Han Bing mengerutkan kening dan berkata dengan kasar. Dia tahu bahwa dengan kemampuan Lin Yu, karena dia sudah menguasai lawan, bagaimana dia bisa membiarkan lawan lolos, kecuali dia sengaja. Saya ditangkap oleh obatnya dan dikendalikan olehnya selama 2 atau 3 hari. Lin Yu tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Meskipun saya mengambil kesempatan untuk memecahkan obat itu, tubuh saya belum pulih sepenuhnya. Dia mengatakan yang sebenarnya, hanya sebagian dari kebenaran. Ah, apa kau baik-baik saja? Apa kau terluka? Ekspresi Han Bing mereda, sedikit bersalah, dan dia buru-buru membantu Lin Yu duduk. Tidak masalah. Lin Yu melambaikan tangannya dengan efek salep hemostatik dan ototnya. Semua luka di tubuhnya telah sembuh. Apa yang terjadi malam itu? Han Bing mengerutkan kening dan bertanya-tanya. Saat kau menelepon Tan Kai, bukankah itu karena bahaya? Lin Yu memberitahu Han Bing tentang proses umum malam itu. Ekspresi Han Bing berubah tiba-tiba, dan dia mengepalkan tinjunya dan berkata dengan dingin, mereka berani berurusan dengan kolonel dari Departemen Intelijen Militer secara terang-terangan. Begitulah cara kita tidak memandang Departemen Intelijen Militer kita. Jangan khawatir, saya akan merenungkannya. Permintaan untuk melacak.
Tetapi pada titik ini, dia sendiri berhenti, karena dia juga menyadari bahwa jika penyelidikan terus berlanjut, dan tidak ada yang lain, itu hanya akan bergantung pada hubungan dan status Wan Jia, dan dia tidak tahu tahun dan bulan penyelidikan. Mungkin akhirnya hanya menemukan kambing hitam. Jangan khawatir, aku akan mengurus ini sendiri. Lin Yu mengangguk pada Han Bing, merasa sedikit bersyukur. Kemudian Lin Yu pergi mencari Dekan Gong. Dekan Gong melihat begitu banyak petugas polisi datang, dia tidak bisa menahan untuk tidak berkata kepada Lin Yu dengan wajah pucat, "Dr. He, Suir. Apakah dia benar-benar seorang pembunuh? Aku tidak yakin tentang ini, mungkin atau mungkin tidak." Lin Yu menggelengkan kepalanya dengan lembut. "Dr. He, Anda harus menyadarinya, pasti ada kesalahpahaman dalam hal ini." Dekan Gong menggenggam tangan Lin Yu dan berkata dengan cemas, "Bagaimana orang baik seperti Suir bisa membunuh? Ketahuilah betapa dia membantu anak-anak di panti asuhan kami. Jangan khawatir, kita tidak akan pernah berbuat salah kepada orang baik, dan kita tidak akan pernah membiarkan orang jahat pergi." Lin Yu mengangguk dengan sungguh-sungguh padanya, dan kemudian menyerahkan kunci perak dan kartu bank yang ditinggalkan oleh Mawar kepada Dekan Gong. Dia mengurusnya dan memintanya untuk membawa Xiaozi ke rumah sakitnya untuk perawatan setiap hari mulai minggu depan. Sekarang Rose belum tertangkap, dia secara alami tidak bisa menyimpan benda-benda ini di sisinya, tetapi dia belum menyerahkan kunci emas yang ditinggalkan oleh Rose, jadi dia telah membereskannya. Mungkin dia juga ingin melihat Rose lagi suatu hari nanti. Setelah keluar dari panti asuhan, Lin Yu langsung naik taksi ke rumah sakit pertama Universitas Beijing, dengan putus asa bergegas ke bagian penyakit dalam, dan kebetulan bertemu dengan Jiang Yan yang hendak keluar. Lin Yu tidak mengatakan apa-apa, dan memeluk Jiang Yan. Berbalik di tempat, berteriak padanya dengan tawa keras, "Sister Yan, saya kembali, saya kembali." Jiang Yan berteriak ketakutan setelah melihat Lin Yu, dia menyeringai, matanya penuh kelembutan dan madu. "Oh, dokter jenius macam apa itu pacar dokter Jiang?" Saat ini, seorang dokter baru di kantor berkata dengan terkejut, ternyata dia telah mengenali Lin Yu. "Apa pacar? Ini seorang suami. Mereka telah menikah selama beberapa tahun." Dokter yang satunya tersenyum. "Kalau begitu aku tidak punya kesempatan." Dokter wanita baru itu mencengkeram dadanya dan tiba-tiba merasakan panah menusuk jantungnya. Dia adalah idolanya. Apakah kamu pikir kamu sebanding dengan ujung kaki Dokter Jiang? Aku sangat iri dengan Dokter Jiang karena bisa menikah dengan seorang dokter jenius yang begitu kuat." "Ya, dokter, dia masih sangat berdedikasi, menikah selama bertahun-tahun, dan masih sangat penuh kasih sayang, ini sangat jarang." "Oh, biarkan aku turun." Jiang Yan dikatakan oleh sekelompok rekan di sekitarnya, dan wajahnya tiba-tiba tersipu. Jika di masa lalu, semua orang akan mengatakan itu tentang Lin Yu, dan mereka semua akan mengatakan berkah atas kultivasi Lin Yu Sansheng. Menemukan istri yang begitu cantik, dia tidak berharap untuk berbalik sekarang, menikahi Lin Yu, itu menjadi berkahnya. Tapi sekarang dia juga setuju dengan kata-kata ini di dalam hatinya, menikah dengan Lin Yu memang hal paling beruntung dalam hidupnya. Lin Yu menurunkannya dan mencium pipi Jiang Yan beberapa kali tanpa orang lain, dan membuat wajah Jiang Yan memerah. Pada saat yang sama, dia bergumam, "Saudari Yan, saya ingin mati. Saya." Beberapa dokter di samping mencibir dan tertawa, kemudian dengan bijaksana berpegangan tangan dan berlari keluar, meninggalkan ruang untuk mereka berdua. "Aku tidak bertemu denganmu selama beberapa hari, aku hanya ingin mati, ini seperti perpisahan dari hidup dan mati." Jiang Yan menatapnya dengan wajah pucat, wajahnya memerah karena malu, pria yang tidak tahu malu ini, dicium dan dipeluk di depan banyak orang. Lin Yu menyentuh wajah Jiang Yan dengan ringan, matanya sangat lembut, tetapi ini bukan tentang hidup atau mati, dia benar-benar berpikir bahwa kali ini dia hampir tidak akan pernah melihatnya lagi.
Tapi Sister Yan tidak gugup sama sekali. Dia hampir mati, bukankah dia khawatir? Jangan ubah hatimu. Bagaimana? Apakah pasien sudah sembuh? Jiang Yan bertanya, mengedipkan mata Sui Lingling. Sabar, Lin Yu bertanya. Ya, bukankah saudara Li mengatakan bahwa Anda pergi ke ruang gawat darurat di provinsi lain? Jiang Yan bertanya-tanya. Oh, ya. Lin Yu tampak sangat gembira saat mendengar ini, ternyata Sister Yan tidak berubah hatinya. Kalau begitu jelaskan. Tangan Jiang Yan dengan lembut meraba-raba dada Lin Yu, dan berkata tanpa senyuman, dari mana pakaianmu berasal? Wanita mana yang merupakan bau tubuhmu? Dari Engah. Dia hampir saja mengeluarkan seteguk darah, dan akhirnya dia membicarakannya dalam waktu yang lama sebelum insiden itu selesai. Kakak Yan, kalau begitu aku akan kembali, aku belum kembali ke rumah sakit. Lin Yu berkata setelah mencium wajahnya beberapa kali lagi. Apakah kamu belum kembali ke rumah sakit? Jiang Yan terkejut, dan berkata, kamu datang langsung kepadaku ketika kamu kembali. Hanya untuk menciumku beberapa gigitan. Dia tidak bisa membantu tetapi memerah. Ya, hanya untuk menciummu beberapa gigitan. Lin Yu tertawa dan tidak bisa menahan untuk mencium beberapa gigitan lagi. Pergi, tidak tahu malu. Jiang Yan mendengus dan memberinya sedikit menjijikkan, tetapi setelah Lin Yu berjalan keluar dengan lengan ayun, dia menatapnya dengan kelembutan yang tak ada habisnya, dan tersenyum dan mengutuk, menipu. Setelah Lin Yu kembali ke rumah sakit, Dou Xingyi tampak sangat gembira dan berkata dengan cemas, Tuan, Anda kembali. Hebat, saya kelelahan beberapa hari ini. Absennya Lin Yu, semua pasien dalam beberapa hari terakhir telah didiagnosis olehnya, dan ketika dia lelah, dia ingin menjemputnya. Aku kembali. Ye Qingmei juga tersenyum ringan pada Lin Yu, ekspresinya datar, sepertinya dia tidak tahu yang sebenarnya. Kembalilah. Nada bicara Lin Yu sedikit meningkat, matanya menyapu wajah Ye Qing dengan sedikit ketidakpuasan, tenggorokannya bergerak, dan dia berhenti berbicara. Tuan, apakah kamu kembali? Saat ini, Li Zhensheng di Neijian berlari keluar dengan tergesa-gesa. Dia terkejut dan senang saat melihat tubuh Lin Yu gemetar. Dia bergegas mendekat, memeluk Lin Yu dan menekan dengan kuat. Dia menepuk punggung Lin Yu dan berkata dengan suara gemetar, Tuan, saya mengkhawatirkan saya beberapa hari ini. Berbicara tentang ini, dia buru-buru mencubit bahu Lin Yu dan melirik ke atas dan ke bawah, air mata sudah di matanya. Dia belum tidur nyenyak dalam beberapa hari terakhir, dan khawatir tentang keselamatan Lin Yu siang dan malam. Kalau bukan karena takut dilihat oleh Jiang Yan dan Ye Qingmei, dia akan lari keluar dan mencari ibu kota. Ye Qingmei dan Dou Xingyi tercengang ketika mereka melihat adegan ini. Bukankah mereka hanya pergi keluar untuk janji medis selama beberapa hari? Kedua pria bertubuh besar itu berpelukan dan menangis lagi. Tuan, masuklah. Li Zhensheng tidak sabar untuk menarik Lin Yu ke dalam rumah, dan buru-buru berkata, Anda dapat menceritakan apa yang terjadi dalam 2 hari terakhir ini. Lin Yu memberitahu Li Zhensheng tentang masalah itu. Ekspresi Li Zhensheng berubah. Dan dia bingung, mawar itu ingin membunuhmu, tetapi kamu membiarkannya pergi. Lin Yu mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah, meskipun dia benar-benar ingin membunuhku, aku selalu merasa dia sepertinya tidak benar-benar ingin membunuhku, mungkin karena ketidakberdayaan. Dia tahu bahwa Rose hanyalah pisau yang dimanipulasi dalam masalah ini. Sial, masalah ini pasti tidak ada hubungannya dengan keluarga besar itu. Selama kamu menarik orang-orang di belakang layar, semuanya akan menjadi jelas. Li Zhensheng mengepalkan tinjunya dan berkata dengan marah, aku pasti tidak bisa membuat mereka semurah ini. Tentu saja kamu tidak bisa membuatnya murah. Lin Yu menyipitkan mata, mencibir, lalu buru-buru bertanya, benar, di mana kakakmu? Oh, dia ada di luar beberapa hari ini, dan dia telah mencarimu siang dan malam.
Li Zhensheng menepuk kepalanya. Aku akan melupakannya jika aku bahagia. Aku akan meneleponnya sekarang. Lin Yu tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit terharu ketika mendengar ini. Dia dan Bu Cheng telah bersama selama beberapa hari. Sangat jarang dia bisa memperlakukan dirinya seperti ini. Setelah menerima telepon dari Li Zhensheng, Bu Cheng bergegas datang setelah melihat Lin Yu. Mata Bu Cheng yang selalu terlihat dingin tiba-tiba meledak karena kegembiraan, dan kemudian dia segera mengambil langkah besar ke depan dengan suara meletus. Berlutut dengan satu lutut, menundukkan kepala dan berkata dengan dingin, "Tuan He, langkah saya tidak berguna, saya tidak dapat melindungi Anda, tolong hukum saya." "Saudara Bu, tolong bangun. Kamu tidak bisa disalahkan untuk ini." Lin Yu dengan cepat mengulurkan tangan untuk membantunya berdiri, menyipitkan mata dan berkata, "Jika kamu ingin disalahkan, kamu harus menyalahkan orang yang mengatur penyergapan." "Tuan, aku bersumpah, aku akan mencari orang-orang itu dan membunuh mereka satu persatu." Bu Cheng mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, suaranya seperti es. "Ya, Tuan, tidak peduli seberapa kuat keluarga mereka, kita tidak boleh menyerah. Kita harus memberi mereka memori yang lama dan memberitahu mereka bahwa kita tidak baik untuk menindas." Li Zhensheng berkata dengan suara dingin dengan ekspresi kejam, tampaknya sudah terbunuh. "Sin, ketika dia melakukan tugas di luar negeri, banyak pejabat negara lain tewas di tangannya. Periksa, tentu saja Anda harus memeriksa." Lin Yu menyipitkan mata dan berjalan ke jendela dengan tangan di belakang punggungnya, dan berkata dengan santai, "Sejak Tuan Muda Chu pergi lebih dulu hari itu, biarkan dia memeriksanya dulu." Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.